Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari murid saya. Ini segmen yang belum dikasih judul, nanti mungkin akan nyusul judulnya apa. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengapa ayah saya tidak memberitahu siapa ibu aku dan di mana ibu aku tinggal? Kenapa ya? Saya tidak bisa jawab karena saya bukan ayah dia kan. Ya, seperti itu ya. Yang jelas mungkin ini problematik sih di dalam keluarga, tetapi kalau ingin tahu jawabannya, mungkin nanti akan ada waktunya ketika ayah kamu bisa menjelaskan di mana ibu kamu berada ya. Tapi untuk saat ini mungkin belum tepat mungkin waktu. Atau mungkin kamu bisa mencari tahu sedikit-sedikit, diolok lah atau dibujuk gitu ya, dibujuk saja sedikit demi sedikit, siapa tahu dikasih tahu jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa saya tidak disayangi orang tua saya? Kenapa saya tidak disayangi orang tua saya? Itu kan perasaan ya, itu perasaan saja. Perasaan tuh kadang bisa menipu kita. Kita merasa kalau orang tua itu tidak sayang pada kita, padahal orang tua itu sayang pada kita. Kitanya aja yang tidak merasa. Kenapa bisa kita merasa tidak disayangi? Itu karena perasaan kita itu membodohi atau membohongi diri kita. Kalau orang tua tidak sayang pada kamu, tidak mungkin kamu disekolahkan, tidak mungkin kamu dikasih uang jajan, tidak mungkin kamu dan lain sebagainya. Pasti ditelantarkan. Nah, kalau sampai ditelantarkan itu namanya tidak sayang. Tetapi selama kamu masih dikasih uang jajan, masih dikasih makan, waktu kecil mungkin kamu dicebokin dan lain sebagainya, itu kurang apa sayangnya lagi. Cuman kan beda-beda ya. Ada orang yang keluarga orang tua yang mempunyai kelebihan finansial mungkin bisa mengungkapkan perasaan sayangnya dengan memberikan sesuatu perhiasan, HP dan lain sebagainya. Mungkin itu bentuk rasa sayang. Cuman kalau beberapa orang yang secara ekonomi kurang memadai, mungkin bentuk kasih sayangnya itu bisa berupa perhatian dan lain sebagainya. Tidak semua kasih sayang itu harus diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku. Dan tidak selalu perilaku itu terlihat oleh mata. Kadang-kadang perilakunya tuh terkadang tertutupi, diam-diam gitu. Padahal sebenarnya perilaku itu adalah bentuk kasih sayang kepada kamu. Oke, selanjutnya, kenapa aku bisa mempunyai penyakit yang sangat sakit? Penyakit yang sangat sakit. Kenapa aku bisa mempunyai penyakit yang sangat sakit? Sakitnya apa dulu nih? Kalau sakit fisik, ya mungkin itu bisa dirasakan ya. Tetapi kalau sakit hati, pasti semuanya ada penyebabnya. Ini kalau ada pertanyaan kenapa aku bisa mempunyai penyakit yang sangat sakit, jawabannya adalah karena ada penyebabnya. Karena kamu mempunyai penyebab sehingga menghasilkan rasa sakit itu. Misalkan kalau kamu tergores, ya penyebabnya mungkin karena ada paku melukai kulit kamu, atau misalkan kamu sakitnya sakit panas, atau kamu sakit gigi, semuanya pasti ada penyebabnya. Kalau sakit hati, penyebabnya apa sehingga kamu merasakan sakit yang sangat pedih misalkan? Itu mungkin jawabannya adalah kamu terlalu berekspektasi terhadap suatu hal, sehingga ketika kamu tidak menemukan keinginan itu, yang terjadi adalah rasa sakit. Misalkan kamu ingin sesuatu nih, ingin A. Ketika A itu tidak tercapai, kamu kan kecewa dan kamu merasa sakit hati. Nah itulah. Selanjutnya, mengapa orang tua aku melarang aku bunuh diri? Oh, kenapa orang tua aku melarang aku bunuh diri? Jangan pun orang tua kamu, emak tuh kan sebelah saja. Itu kalau ngelihat kamu bunuh diri pasti dilarang gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Kita durasinya 10 menit aja dulu ya. Dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Selanjutnya, kenapa hidupku tidak sebahagia orang lain dan tidak seberuntung orang lain? Kamu pakai standar siapa dulu nih? Kalau standar kamu adalah orang lain, mungkin kamu merasa tidak bahagia. Tapi kalau kamu menghapus standar itu dan kamu merasakan
setiap keberkahan yang kamu miliki, setiap napas yang kamu hembuskan, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu semuanya anugerah. Dan semuanya itu membahagiakan kalau kita rasakan dengan penuh rasa syukur. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa hidupku tidak sebahagia orang lain, emang orang lain sebahagia kamu? Kan enggak juga. Banyak kok yang tidak sebahagia kamu. Kalau mau main bahagia-bahagiaan ya, banyak itu orang yang tidak bahagia gitu ya. Orang tuanya mohon maaf ya, bercerai, kemudian menjadi pekerja seks, terus bapaknya menjadi bandar narkoba, itu banyak. Apakah anaknya bahagia? Ya pasti tidak bahagia ya. Dan tidak seberuntung orang lain. Emang kalau untung dan rugi itu ukurannya apa ya? Kalau ukurannya uang, ya kita tuh masih bisa makan tuh sebenarnya masih untung. Ini jawabannya sangat umum sekali dan sangat ya itulah. Selanjutnya pertanyaan dari yang tidak mau disebutkan. Kenapa saya selalu gagal dalam hal percintaan dan kekeluargaan? Percintaan dan kekeluargaan gagal karena kamu memberikan standar pencapaian yang terlalu tinggi, dan itu sebenarnya abstrak standar pencapaian kamu. Kamu ingin percintaan yang gagal. Percintaan apa dulu? Kalau percintaan dengan bersama teman misalkan, kurang gagalnya. Kalau kamu ingin mempunyai pacar misalkan, percintaannya teman sebaya, lawan jenis, kenapa selalu gagal? Kalau itu yang kamu inginkan, kamu bisa-bisa saja. Supaya tidak gagal ya memantaskan diri lah dulu. Supaya kamu tuh layak untuk dicintai. Tapi kalau kekeluargaan, ukuran gagalnya tuh apa gitu ya? Kalau mau rumah tangga yang harmonis, orang tua tidak bertengkar dan lain sebagainya, kita tuh tidak bisa yang namanya meminta, request takdir kita ingin menjadi seperti itu tuh nggak bisa. Jadi kalau kamu terus-terusan merasa bahwa orang lain bahagia dan saya tidak, itu sesuatu hal yang membuang-buang waktu sebenarnya. Maksudnya kamu tuh sebenarnya bahagia, cuman kamu tuh terlalu berekspektasi lebih. Kalaupun toh kamu menemukan bahwa merasakan bahwa diri kamu itu tidak bahagia, karena kalau keluarga kamu itu tidak harmonis mungkin, yang pertama terima saja apa adanya, serahkan pada Tuhan. Emang ini jawabannya terlalu klasik, cuman kita harus belajar. Nikmati prosesnya, kamu harus belajar menerima kamu. Selanjutnya, kenapa aku selalu memandang rendah diri sendiri, insecure dalam hal body dan lain. Nggak pede gitu ya, kalau ngelihat diri sendiri itu nggak pede. Kenapa orang lain cantik, kenapa saya nggak secantik dia, mungkin seperti itu. Lagi-lagi ini urusan standar. Kamu menstandarkan diri kamu tuh untuk apa dulu gitu ya. Dan tidak segalanya standar itu tuh adalah segalanya. Misalkan saya pribadi, kenapa saya tidak seganteng Jang Jin-suk gitu ya. Kenapa saya tidak seganteng Nabi Yusuf gitu. Kenapa ya? Ya karena takdir lah itu. Yang terpenting sih kalau masalah body itu tidak kekal. Maksudnya kamu akan tetap dipandang cantik atau ganteng itu ada kurun waktu tertentu. Ketika kamu umur berapa tahun itu kamu udah nggak disebut ganteng lagi kalau kamu udah aki-aki atau ini. Tapi kalau kamu memantaskan diri dengan berusaha menjadi cantik dari dalam, itu yang biasanya akan kekal lama. Maksudnya berusaha menjadi cantik dari dalam tuh apa? Kamu tuh harus meningkatkan kapasitas diri kamu supaya orang lain tuh kagum terhadap apa yang kamu miliki. Misalkan kepintaran, misalkan skill, keahlian, misalkan kamu bisa membuat karya seni yang bagus sehingga orang lain itu mengagumi diri kamu. Apakah yang namanya artis
Melly Goeslaw, apakah dia cantik? Secara fisik mungkin akan kalah dengan artis cantik yang lain, misalkan Cita Citata gitu. Tetapi pamornya tentu saja lebih cantik, lebih tinggi Melly Goeslaw. Ya, jadi itu urusan standar saja. Selanjutnya, kenapa? Sorry ya, ini pertanyaan dari siswa, kadang-kadang aksaranya nggak kebaca benar-benar. Kenapa selalu iri kepada orang-orang yang dicintai dan disayangi hebat oleh keluarganya dan pasangannya? Iri. Nah, ini pertanyaan masih sama ya. Artinya kamu masih mempergunakan standar kebahagiaan orang lain untuk menentukan kebahagiaan kita. Kita harus menciptakan standar kebahagiaan kita sendiri ya. Apakah aku setidakbahagia? Ini berarti kita tuh selalu memberikan sebuah ruang ke dalam diri kita untuk hal-hal negatif itu masuk. Bertanya bahagia sih, sebenarnya bahagia tuh dirasakan ya, bukan dicari. Oke, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, jika di luar angkasa, jadi ini pertanyaan random aja nih. Ada pertanyaan yang sifatnya filosofis, ada pertanyaan yang sifatnya gabut dan lain sebagainya. Kebetulan ada dari Aat. Jadi kalau identitasnya mau tidak akan disebutkan, ingin dirahasiakan, nanti aku pasti merahasiakan. Ini kebetulan pertanyaannya dari Aat. Jika di luar angkasa tidak ada oksigen, lalu apa yang membuat api dari matahari tetap menyala? Wow, keren. Api tidak menyala karena apa ya? Karena ini harus dicari, tetapi ini sains sih, dan pasti ada jawabannya. Tinggal buka Google, mungkin kita nanti tahu jawabannya. Sorry ya kalau tidak memuaskan jawabannya. Selanjutnya, kenapa Mail berdagang dengan berteriak-teriak ayam goreng padahal ayam itu dipanggang? Pertanyaan, Mail itu siapa sih? Ini ya mungkin ini strategi marketingnya Mail gitu, supaya ketika pas beli lah, oh ini dipanggang padahal kan ayam goreng. Oh kan, berarti saya kena prank, mungkin gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Siti Khairunisa. Kenapa perempuan jika tertawa selalu memukul teman yang ada di sebelahnya? Kenapa? Wah, gitu ya. Gitu ya kalau ketawa gitu. Itu bentuk ekspresi saja sih sebenarnya. Itu karena kamu itu terlalu dekat. Kamu tuh sudah diterima baik oleh teman kamu yang memukul itu. Coba kalau kamu itu tidak ada jarak, maksudnya kalau kamu itu posisinya ada jarak yang jauh dengan teman kamu itu, pasti tidak akan memukul. Kenapa bisa sampai memukul? Itu karena kamu itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, sehingga bentuk ekspresinya itu adalah memukul. Kamu yang sedang diam dan dia sedang tertawa. Ya intinya itu bentuk ekspresi saja. Selanjutnya, mengapa bumi bentuknya bulat? Bumi bentuknya bulat. Benda-benda angkasa yang seukuran bumi itu pasti bentuknya bulat. Janganpun bumi. Tahulah kalau ukurannya segede bumi, itu pasti bentuknya akan menjadi bulat. Tempe segede bumi akan menjadi bulat. Apalagi ya, seblak. Kalau segede bumi, ukurannya itu pasti dia akan mengerucut dan menarik ke dalam inti, karena di dalamnya itu ada semacam magnet raksasa yang disebut dengan gravitas. Jadi dari segala sisi akan menekan secara konstan sama, yang akhirnya akan menimbulkan sebuah bentuk bulat. Selanjutnya, pertanyaan dari Siti Khairunisa masih, kenapa manusia tidak pernah merasa puas? Karena manusia mempunyai nafsu. Ya. Kalau nafsunya itu sudah dipuaskan, ya pasti dia juga akan merasa puas. Siap? Ada. Selanjutnya, pertanyaan yang tidak ingin disebutkan namanya, masih
Masih ada waktu berapa menit lagi? Jika manusia diciptakan berpasang-pasangan, kenapa kita harus melewati pacaran dulu? Kenapa nggak nanti saja ketika sudah dewasa langsung ke jenjang yang halal? Kenapa harus pacaran dulu gitu ya? Ya itu pilihan lah. Kamu mau pacaran dulu, mau enggak juga terserah. Ada juga kok yang nggak pacaran dulu langsung aja ke nikahan, ada. Ada juga yang melalui proses dulu. Kalau di Islam namanya ta'aruf dulu kan. Istilah pacaran itu kan baru sekarang-sekarang. Dulu tuh nggak ada istilah pacaran. Kenapa sih ada istilah pacaran? Pacaran itu adalah tradisi Arab sebenarnya. Jadi dulu itu ada ketika orang itu mau dipinang, yaitu menggambari tangan-tangannya menggunakan hiasan-hiasan gitu kan. Seperti tato tapi tidak permanen. Itu untuk menandakan bahwa dia tuh sebentar lagi akan menikah. Nah, barulah di kita itu disebutnya pacaran, gitu ya. Padahal pacaran itu sebenarnya adalah pacar itu adalah menghiasi tubuh-tubuh kita dengan ornamen-ornamen untuk menandakan bahwa dia tuh punya pasangan. Intinya itu. Jadi pacaran itu sebenarnya tradisinya tradisi Arab, cuman kita mengistilahkan pacaran itu harus bergandengan tangan, punya pasangan gitu. Ya memang sih pacaran itu punya. Intinya ada pergeseran makna lah ya. Cuman di kita kan diterjemahkannya pacaran itu mempunyai seseorang lawan jenis mungkin ya, dan kita nyaman dengannya. Padahal asal katanya itu dari kata pacar di Arab. Dan apakah harus ta'aruf dulu? Menurut saya sih harusnya ta'aruf dulu ya. Entah ta'aruf itu nantinya akan diterjemahkan menjadi pacaran, itu terserah. Yang jelas di Islam ya, bukan di Arab, itu ada tradisi ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mengenal, dikenalkan dulu. Jadi kita menikah tuh tidak membeli kucing dalam karung, kita harus tahu dulu gajah segala macam. Setelah itu kita harus tahu kepribadian calon kita bagaimana ya. Jangan sampai kita cintanya cinta buta, yang penting ada aja dulu gitu. Atau yang penting daripada hidup saya sendirian terus, ya udah yang ada aja, jangan juga. Selanjutnya pertanyaannya, kenapa cobaan manusia di dunia ini lebih berat meskipun sudah terus-menerus melewati cobaannya? Kenapa cobaan itu? Sebenarnya ya gini, kalau kamu melewati sebuah cobaan dan kamu mampu melewatinya, artinya kamu sudah naik kelas. Iya. Jadi ketika ada cobaan yang seperti itu lagi, kamu sudah bisa menghadapinya. Kalau kamu sekarang kelas 7, ada ujian, lalu kamu kelas 8. Ketika kamu kelas 8 dikasih soal kelas 7 kan harusnya bisa menjawab. Sama kayak dalam kehidupan juga seperti itu. Cobaan itu makin hari makin menimpa diri kita karena kelas kita, kapasitas kita bertambah, kepintaran kita bertambah, kepribadian kita semakin dewasa dan lain sebagainya. Itu masalahnya menyesuaikan. Tidak mungkin kamu yang sudah dewasa dikasih masalah yang ecek-ecek. Nah, makanya lahirlah pertanyaan, kenapa manusia di dunia ini cobaan manusia di dunia ini lebih berat. Sebenarnya cobaan itu tidak ada yang berat, karena manusia itu dikasih cobaan itu sesuai dengan kemampuan. Lanjutnya, kalau semua makhluk hidup diciptakan dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jika kita melakukan dosa dan maksiat itu oleh Allah. Nah, ini pertanyaan yang sangat dalam. Bapak suka nih pertanyaannya kayak gini-gini ya. Kalau Allah menggerakkan segala sesuatu dan orang tersebut melakukan dosa, berarti Allah sendiri dong yang melakukan dosa. Mungkin gitu ya simpelnya. Begini, dunia ini berjalannya tuh karena sebuah hukum, dan hukum itu disebut dengan hukum alam. Kalau di bahasa Islamnya mungkin sunatullah. Sunatullah itu apa sih? Kalau dalam sains, dalam ilmu pengetahuan, sunatullah itu adalah hukum konsekuensi.
Ini bahasa Bapak pribadi. Konsekuensi. Jadi jangan dulu ngomongin agama deh. Jadi konsekuensi itu kalau kamu melakukan kebaikan, pasti kamu juga mendapatkan kebaikan. Kalau kamu melakukan keburukan, pasti melakukan keburukan. Ada sebab akibat, ada hukum kausalitas, ada aksi dan reaksi. Jadi kalau misalkan kamu, kenapa kamu bisa jatuh? Karena kamu terseleo. Kenapa kamu terseleo? Karena kamu tidak hati-hati. Dan itu adalah hukum sebab akibat. Jadi kenapa kamu pintar? Karena kamu belajar. Kenapa kamu mendapatkan ijazah? Karena kamu sekolah. Kenapa kamu bisa kaya? Kamu bekerja keras. Kenapa kamu sakit hati? Karena kamu bermain hati. Kenapa kamu melakukan maksiat? Kenapa kamu misalkan melakukan maksiat? Karena ada keinginan yang ingin kamu lakukan. Kenapa kamu mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan? Karena kamu melakukan sebuah tindakan yang tidak menyenangkan. Ini semuanya sebab akibat sih. Jadi kalau misalkan urusannya dosa nih, dosanya apa? Ngomongin orang lain. Misalkan melakukan ngegibahin orang lain ya. Apakah itu sebab atau akibat? Gitu. Sebenarnya dosa itu adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kalau kamu ngomongin orang lain, akibatnya kamu nanti akan diomongin orang lain, dan itu adalah hukum alam. Gitu. Kalau kamu ngerasa tidak bahagia, itu karena kamu pernah melakukan tindakan yang tidak membahagiakan orang lain. Artinya itu pasti kamu akan merasakan ketidakbahagiaan itu. Gimana kalau supaya kamu merasakan kebahagiaan? Kamu harus bisa membahagiakan orang lain. Itu nanti akan kembali kepada diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu nanamnya buah mangga, pasti dapatnya buah mangga. Begitu pun yang lain. Oke ya, ini pertanyaan bagus, tapi sayangnya tidak mau disebutkan namanya siapa. Selanjutnya pertanyaan dari yang tidak mau disebutkan namanya. Gimana kalau udah kiamat, bumi dan planet-planet lainnya kan akan hancur. Kita semuanya juga pada mati. Udah di alam lain. Terus apakah bumi akan ada lagi? Terus kenapa kita ada kalau nanti juga gak ada di dunia? Terus kalau kita sudah di neraka atau di surga, apakah kita akan dilahirkan lagi ke bumi? Wow, top. Ini pertanyaannya dalam banget. Jero, sangat filosofis. Kalau ujung-ujungnya kita nggak ada, kenapa kita harus dilahirkan gitu ya? Ini yang nanya bagus, cuman nggak mau disebutkan namanya, nggak apa-apa. Ini jadi PR juga nih buat Bapak pribadi, buat aku pribadi, kalau jawabannya tidak memuaskan. Kenapa kita diciptakan di dunia? Kenapa Tuhan repot-repot menciptakan kita di dunia? Kalau nantinya kita pun akhirnya akan nggak ada juga gitu. Yang jelas begini, yang jelas setiap orang, setiap kita manusia punya tugasnya masing-masing. Kenapa kita diciptakan di dunia? Jangan pun manusia, hewan juga sudah dikasih tugas sama Tuhan. Hewan dikasih tugas sama Tuhan, tumbuhan juga dikasih tugas sama Tuhan. Kalau tumbuhan tidak dikasih tugas sama Tuhan, dan tahu nggak tugasnya tumbuhan apa? Tugasnya tumbuhan adalah menghidupi kita, dan kita tuh saling menghidupi sebenarnya. Tumbuhan menghidupi kita dengan apa? Dengan menghasilkan oksigen. Padahal kita tuh buang karbon dioksida, karena setiap hari dengan napas kita yang keluar itu adalah karbon dioksida. Itu adalah sesuatu yang diserap oleh tanaman dan akan dikeluarkan lagi menjadi oksigen yang kita hirup. Artinya ada kesinambungan, dan tugas tanaman adalah menghidupi diri kita, salah satu. Nah, tugas manusia apa dong? Beda-beda. Kalau tugas Bapak pribadi adalah menjadi guru,
Tugas kamu mungkin suatu saat akan ketemu, oh ternyata tugas saya di bumi ini diciptakan oleh Allah ke bumi ini untuk menjadi bidan, untuk menjadi polisi, untuk menjadi polwan, untuk menjadi tentara. Masing-masing diciptakan oleh Tuhan itu untuk memerankan perannya masing-masing. Kebetulan Bapak ditugaskan oleh Tuhan itu menjadi guru. Nah, targetnya apa? Tujuan utamanya satu, semuanya satu. Semua makhluk yang Tuhan ciptakan itu punya satu tujuan yang sama, yaitu membukakan jalan keberkahan, sehingga jalan keberkahan itu pada akhirnya akan dilewati oleh keberkahan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita menutup jalannya, Tuhan juga tidak akan memberikan keberkahan itu. Kebetulan Bapak dari menjadi guru, tugas Bapak adalah menjadi guru. Dengan profesi guru Bapak ini, Bapak akan membuka jalan keberkahan yang selebar-lebarnya, sehingga keberkahan Tuhan itu mengalir ke dalam diri Bapak dan ke seluruhnya yang berinteraksi dengan Bapak. Itu ya anak-anakku sekalian jawabannya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Terus apakah kita dilahirkan kembali? Kalau sudah di neraka atau di surga, apakah akan dilahirkan lagi ke bumi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Tuhan akan kembali lagi ke Tuhan. Kembali lagi. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu akan kembali ke Tuhan. Nanti urusan Tuhan akan dikembalikan lagi ke bumi, nggak ada yang tahu ya. Yang jelas semuanya itu akan balik kepada Tuhan. Jadi kalaupun dia ke neraka, kalaupun dia ke surga, pasti akan balik lagi ke Tuhan. Mungkin gitu ya. Selanjutnya pertanyaan dari kita buka-buka dulu ya. Siti Maryam, bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa, kalau di Al-Quran sih sudah jelas Adam itu adalah pemimpin pertama di muka bumi. Pemimpin pertama ya di muka bumi. Mungkin bisa diartikan bukan manusia pertama di muka bumi. Pemimpin pertama di muka bumi ketika manusia telah diberi akal pikiran dan perasaan. Selanjutnya Adam diutus ke bumi untuk menjadi pemimpin umat. Mungkin seperti itu. Itu bisa diartikan, kan ada ayatnya ya. Sekolah Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa sekolah Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mungkin gitu ya. Mungkin kalau agak-agak ngaco ayatnya, intinya telah kan bertanya malaikat kepada Tuhan, ya Tuhan, mengapa engkau menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi? Khalifah itu diartikan sebagai pemimpin atau pengganti Tuhan di muka bumi. Kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Kenapa enggak aku saja? Kata malaikat tuh. Aku kan setiap hari beribadah kepadamu, bertasbih atas namamu dan lain sebagainya. Kenapa yang dijadikan pemimpin itu malah Adam? Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi malaikat jangan sok tahu, saya yang lebih tahu. Adam, silakan kamu ke bumi untuk menyempurnakan kehidupan. Seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaannya masih tidak mau disebutkan namanya. Kenapa Allah menciptakan kita semua? Apa maksud Allah? Kenapa kita harus hidup membuat kebaikan di dunia, diberi nikmat di akhirat, dan bila kita membuat salah kita diberi hukuman? Ya, ini pertanyaan filosofis lagi ya. Intinya Allah itu tidak menghukum kita. Kita yang menghukum diri kita sendiri. Allah itu tidak menghukum kita ya, ingat nih. Walaupun nanti di Al-Quran mungkin itu akan diterjemahkan lain-lain, atau di kitab agama suci yang lain
kitab suci agama lain akan diterjemahkan lain-lain. Itu seperti Allah tuh menghukum kita, padahal tidak. Allah itu tidak menghukum diri kita. Yang menghukum diri kita itu adalah diri kita sendiri atas kesalahan kita. Kalau kamu mencuri, hukuman kamu adalah masuk penjara, dan intinya adalah hukuman yang paling bisa dirasakan oleh manusia adalah ketidaknyamanan hati. Nah, itu adalah hukumannya. Kalau kamu merasakan tidak bahagia, itu karena kamu pasti melakukan dosa. Intinya itu. Jadi untuk sementara itu saja dulu. Pertemuan kali ini nanti akan dilanjut lagi. Thank you.